Ketua Hakim Mahkamah Agung memberi putusan yang dengan hati nuraninya dan seadil-adilnya tidak benar-benar. Harus transparan, terbuka, tidak ada yang ditutupi, ya, libatkan pihak eksternal, Kompolnas dan lembaga masyarakat lainnya supaya objektif. Kasus Vina Cirebon adalah kasus yang penuh dengan misteri. Apakah ini pembunuhan ataukah ini adalah laka lantas? Dua hal yang berbeda. Ini susah untuk dibuktikan, hanya bisa diasumsikan karena semua terkesan manipulasi sejak tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon kini memasuki babak baru, yaitu pengajuan peninjauan kembali atau PK sejak PK Sakatatal lanjut PK 6 terpidana yang hingga sekarang masih menunggu kepastian dari Mahkamah Agung. Apakah ini PK akan diterima atau tidak? Belum ada keputusan PK Sakatatal dan 6 terpidana, kini Sudirman juga mengajukan PK dan sidang sedang berjalan. Bila PK Sakatatal dan 6 terpidana dan juga Sudirman dikabulkan Mahkamah Agung, kira-kira apa yang terjadi dan bagaimana nasib Hakim 2016 silam, Jaksa 2016 silam, dan juga Rudiana CS? Ayo kita bahas hingga tuntas di Faktual News 77. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa teman-teman semua dengan dukungan channelnya dengan cara like, subscribe, dan untuk mengikuti video berikutnya jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih banyak sebelumnya. Nasib Hakim Etik Purwaningsih jika PK terpidana kasus Vina dikabulkan Mahkamah Agung. Saya disetrum, dimasukin colokan, tembakan karet ininya. Dikutip dari surya.co.id, permohonan peninjauan kembali PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat 27 bulan 9 tahun 2024. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun memastikan keputusan PK terpidana kasus Vina Cirebon ini bisa jadi membebaskan terpidana, meringankan hukuman, atau menolak permohonannya. Bisa mengetahui putusan dari PK terpidana ini? Dalam 24 jam harus masuk ke websitenya Mahkamah Agung. Mencontohkan hakim-hakim yang sekarang, kualitas yang sekarang, untuk perkara ini, bayangkan di tingkat pra-peradilan saja sudah dimenangkan ini sebenarnya. Perkara ini, kalau kita ingat, hakim tunggal itu berani menempuh satu putusan seperti itu, dan ini satu bentuk bagaimana hakim-hakim kita saat sekarang ya sudah ada peningkatan untuk bisa dipercaya, atau bagaimana kredibilitas hakim saat sekarang. Dan di MA tadi saya katakan kalau tingkat PK harus ada satu pimpinan Mahkamah Agung dalam majelis. Di PK tidak boleh menambah hukum, boleh meringankan, bahkan membebaskan, terang Gayus Lumbun dalam dialog di Nusantara TV. Lalu bagaimana kalau nantinya permohonan terpidana kasus Vina ini diterima di Mahkamah Agung? Dikatakan Gayus secara teoritis, sistem hukum di Indonesia untuk menganut integrated criminal justice system. Artinya, jika ada yang salah tidak bisa dibebankan pada salah satu aparat penegak hukum, tetapi mulai menyidik, menuntut umum, hakim hingga lepas semua terlibat. Dan putusan PK ini harus diterima oleh semuanya. Lalu bagaimana dengan nasib hakim yang menangani sebelumnya? Seperti yang diketahui, sidang PK salah satu saksi fakta yang mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan secara aturan pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Nanti akan ada tindak, kata Gayus. Selain itu, juga bisa melapor ke Komisi Yudisial KY jika memang itu terkait dengan perilaku hakim yang tidak tepat.
dan juga bisa ke Bawas, yakni lembaga Mahkamah Agung di luar pengadilan, akan ada tindakan tegasnya. Sejalan dengan Gayus, pakar hukum pidana Tauku Nasrullah mengatakan terkait hakim ada pengawasan internal dan eksternal. Terkait dugaan hakim kasus Vina yang melakukan intimidasi atau memberikan sistem yang tidak sesuai, menurut Nasrullah hal itu tepat dilaporkan ke KAI. Sementara jika terkait dengan materi putusannya, maka ada mekanisme pengawasan vertikal mulai dari tingkat pertama PN, banding kasasi hingga PK. KAI harus bergerak dan MA pun harus bergerak, katanya. Nasrullah melanjutkan, Nasrullah mengingatkan agar dalam hal ini jangan sampai keputusan antara MA dan KAI bertolak belakang. Emboyah, dikoordinasikan dengan baik. Kita tidak mau melihat drama-drama perilaku hakim antara KAI dan MA. Saling serang-menyerang bertolak belakang dalam kehidupan bernegara, berdialog di bidang hukum, ungkapnya. Sebelumnya, nama Hakim Etik Purnawaningsi kembali mencuat di sidang peninjauan kembali PK terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri PN Cirebon pada Rabu tanggal 25 bulan 9 tahun 2024. Nama Hakim Etik Purwaningsi diungkap Titing saat dihadirkan sebagai saksi di sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Titi mengungkapkan peran Hakim Etik Purwaningsi yang menjadi ketua majelis sidang Perdalawah Saka Tatal pada 2016 silam. Saat itu Titi menjadi kuasa hukum Saka Tatal merasakan perlakuan yang tidak semestinya dari Etik. Titi turut memicu reaksi publik kepada Saka Tatal dan dirinya setelah diwawancarai wartawan. Dalam wawancara itu, Hakim Etik menguatkan isu geng motor yang memiliki kekejaman luar biasa dan sadis di balik tewasnya Vina dan Eki. Itu yang disampaikan Hakim Ketua, Ibu Etik, ketika ditanya wartawan geng motor. Saya masih memegang clipping korangnya, ungkap Titing di sidang PK terpidana kasus Vina yang dipimpin Hakim Ari Ferdiana. Akibat ucapan itu, diakui Titing setiap kali Saka Tatal dibawa ke ruang sidang menuju lorong, dia mendapat perlakuan yang luar biasa tidak sopan. Saya sempat diludahi karena dianggap membela pembunuh. Bahkan anggota Pak Jeffruding yang langsung memimpin dengan suara keras mengatakan nanti anaknya pengacara juga akan mengalami nasib serupa Vina, ungkap Titing sambil menangis. Mobil saya juga digoyang-goyang walaupun saya berusaha parkir agak jauh, imbahnya. Titing juga menyebut majelis hakim yang diakui Etik juga membiarkan intimidasi yang terjadi dalam ruang persidangan. Saksi alibi yang dihadirkan datang jam 9 pagi. Sidang menjelang maghrib. Sedang sangat lelah. Psikologis kami juga sangat rusak, ungkap Titing yang juga kuasa hukum Sudirman pada sidang 2016-2017 yang lalu. Titing mengungkapkan, saat itu Titing mengungkapkan aparat kepolisian yang mengamankan sidang bersenjata lengkap di pintu ruang sidang Saka Tatal. Selain Hakim Etik Purwaningsi, Titing juga menyinggung majelis hakim yang menyidangkan perkara 7 terdakwa kasus Vina yang lain. Titing mendampingi Sudirman merasakan kondisi yang lebih parah. Di sidang terdakwa dewasa ini, 2 perkara dijadikan satu, yakni nomor 3 dan nomor 4. Jadi walaupun sidang memegang perkara nomor 4 dalam kurun Sudirman yang digabung dengan Hadik, Dek dan kawan-kawan, dia juga bisa menyaksikan sidang Rivaldi dan Eko, namun tidak boleh bertanya. Lebih jauh, Titi mengungkapkan tekanan psikologis yang luar biasa selama persidangan. Kalau jaksa menanyakan apakah ada penganiayaan, pemukulan oleh hakim dan jaksa, saya yang bisa bercerita, katanya. Menurutnya, psikologis yang dirusak betul-betul oleh penyidik yang merusak dengan membawa pistol saat memberikan keterangan. Setelah itu, saksi dari kepolisian ini bangun, menarik kursi dan sebelum keluar dari sidang, dia berbalik, menunjukkan tangannya
seperti pistol ke Eko di depan majelis, depan jaksa. Dia lalu keluar dan membanting pintu. Itu penganiayaan secara psikologis. Tidak siapapun yang berani menegur. Malah hakim ketua mengatakan mohon maaf, harap dimaklumi karena bersangkutan sedang sakit. Jadi hakim yang membela saat itu, ungkap Titing dengan suara bergetar. Terkait penganiayaan yang dialami terpidana kasus Vina Cirebon, dikatakan Titing, di persidangan parah, terdakwa mengaku disiksa, disetrum, diintimidasi, mengakui BAP yang ditulis di papan tulis hingga disuruh minum air kencing, ungkapnya. Saya cantumkan dalam pledoi, tapi diabaikan majelis hakim, tegasnya. Itulah tadi teman-teman, mudah-mudahan apa yang kami informasikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan 6, 7 terpidana bisa lepas dari penjara dan pengajuan PK kembali dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Kami dari Faktual News 77 mengucapkan banyak terima kasih atas atensi semua teman-teman telah mengikuti channel kami dan mendengarkan narasi kami. Sekian dari Yang Fakir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.